Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Mutiara dalam pertemuan ke-9 di kuliah Ekonomi Regional dan Perkotaan. Kita akan membahas terkait analisis shift share. Tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menentukan sektor apa saja yang memiliki pertumbuhan yang lambat, serta sektor-sektor apa saja yang memiliki pertumbuhan cepat, dan sektor-sektor apa saja yang memiliki daya saing atau kompetensi yang rendah ataupun tinggi. Nah, analisis future ini pertama kali diperkenalkan oleh Perloff et al. Tahun 1960 dan merupakan suatu analisis mengenai perubahan berbagai indikator kegiatan ekonomi seperti produksi dan kesempatan kerja pada dua titik waktu di suatu wilayah. Nah, ini sebenarnya bedanya dengan analisis LQ di minggu lalu adalah kalau LQ dilakukan di satu titik waktu tertentu, gitu kan. Sedangkan kalau di shift share itu dia ada jangka waktunya, dilakukan di dua titik waktu, misalkan dari 2005 sampai 2010, gitu ya. Nah, kegunaan analisis shift share ini pertama melihat perkembangan sektor perekonomian di suatu wilayah terhadap perkembangan ekonomi wilayah yang lebih luas. Mirip dengan analisis minggu lalu yang terkait dengan daerah bawah dan daerah atas. Itu kan sebenarnya pembandingan juga suatu wilayah dengan wilayah yang lebih luas. Kemudian kegunaan yang kedua adalah melihat perkembangan sektor ekonomi jika dibandingkan secara relatif dengan sektor lainnya. Kegunaan yang ketiga adalah melihat perkembangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Ini konsep yang ada dalam analisis shift share. Yang pertama, konsepnya adalah komponen pertumbuhan nasional. Komponen pertumbuhan nasional atau disingkat dengan PN itu merupakan perubahan produksi atau kesempatan kerja di suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi atau kesempatan kerja secara nasional, gitu kan? Atau secara umum, misalkan adanya perubahan kebijakan ekonomi di tingkat nasional. Komponen pertumbuhan proporsional atau PP ini adalah suatu komponen di dalam analisis shift share yang melihat adanya pertumbuhan suatu sektor, gitu kan, yang terkait dengan permintaan produk akhir, gitu kan, ketersediaan bahan mentah, kebijakan industri seperti kebijakan perpajakan, subsidi dan price support, serta struktur pasarnya. Yang ketiga adalah komponen pertumbuhan pangsa wilayah atau PPW. Komponen yang menggambarkan tingkat daya saing, gitu kan, suatu sektor pada satu daerah. Indikator daya saing dalam komponen PPW ini sebenarnya dilihat dari peningkatan atau penurunan produksi ataupun kesempatan kerja dalam suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Cepat lambatnya pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial ekonomi, serta kebijakan ekonomi regional. Kemudian selain tiga komponen tersebut, itu ada perhitungan dalam analisis shift share yang dinamakan pergeseran bersih. Pergeseran bersih atau disingkat dengan PB didapatkan dari PP plus PPW atau pertumbuhan. PP tadi ini adalah pertumbuhan proporsional, ya kan, PP. Kemudian PPW adalah pertumbuhan pangsa wilayah. Berarti PP tambah PPW itu adalah nilai PB. Gitu. Dan apabila PP plus PPW atau PB ini lebih besar sama dengan 0, maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan sektor ke I di wilayah ke J termasuk ke dalam kelompok progresif. Sedangkan jika perhitungan PB itu kurang dari 0, yang ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ke I pada wilayah J itu tergolong pertumbuhan yang lambat. Jadi ada suatu wilayah ke J dan sektor-sektor ekonomi di dalamnya. Kemudian ada komponen pertumbuhan nasional, komponen PP, komponen PPW, gitu kan, untuk yang dianalisis di wilayah tadi, wilayah J, sektor I. Kita bisa simpulkan sektor-sektor itu apakah nanti tergolong maju atau tergolong lambat. Nah, ini adalah dilihat dari PP plus PPW tadi, lebih besar sama dengan 0 atau kurang sama dengan 0. Nah, kelemahan analisis shift share. Persamaan shift share itu ternyata hanyalah identity equation dan tidak memiliki implikasi keperilakuan. Metode shift share tidak menjelaskan mengapa, gitu kan? Misalnya pengaruh keunggulan komparatif mungkin positif di beberapa wilayah, tetapi negatif di daerah lain. Tadi terkait dengan PPW ya, atau daya saing suatu sektor.
Nah, suatu sektor di daerah lain mungkin memiliki daya saing yang berbeda dengan sektor yang sama tapi di daerah lain, gitu kan? Dan mungkin di sana pengaruh-pengaruh yang menyebabkan daya saingnya tinggi itu bisa berbeda-beda juga antar wilayah. Dan nilai yang dihasilkan oleh shift share itu tidak menjelaskan kenapa nilainya seperti itu, gitu ya. Kemudian yang kedua ini tadi juga terkait dengan yang pertama, tidak menganalisis sebab-sebab laju pertumbuhan wilayah. Jadi selain dari sisi keunggulan komparatif, analisis shift share juga tidak menjelaskan sebab-sebab laju pertumbuhan wilayah. Asumsi dalam PP dan PPW, perubahan penawaran dan permintaan serta perubahan teknologi dan perubahan lokasi itu dianggap sama, gitu kan? Dan semua barang diasumsikan dijual secara nasional. Kemudian ini langkah-langkah yang bisa kalian lakukan kalau ingin melakukan analisis shift share. Yang pertama, menentukan indikator kegiatan ekonomi. Ini mirip dengan LQ minggu lalu, ada pendekatan tenaga kerja, ada pendekatan pendapatan. Nah, indikator dalam shift share pun bisa berbeda-beda antar penelitian. Itu tergantung kalian yang menentukan indikatornya mau apa. Apakah dari sisi produksi, apakah dari sisi pendapatan, nilai tambah, tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, atau kesempatan kerja, dan sebagainya. Tentukan dulu indikator ekonomi yang mau dipilih. Kemudian tentukan tahun dasar analisis dan tahun akhir analisis. Kalau contoh saya tadi 2005 sampai 2010, maka 2010-nya adalah tahun akhir analisis, tahun dasarnya adalah 2005. Ditentukan, kalian mau di rentang waktu berapa sampai berapa untuk shift share. Kemudian 2, menentukan sektor ekonomi yang mau dianalisis, misalkan mau sektor pertanian saja, atau kelompok-kelompok sektor ekonomi, kelompok sektor primer, industri, utilitas, jasa, keuangan, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah menghitung perubahan indikator kegiatan ekonomi, yaitu bisa PDRB, kesempatan kerja, atau yang lain, tergantung yang kalian pilih di poin 1 ini kan. Perubahan indikator ekonominya dihitung di poin 3. Nah, itu dihitung untuk sektor I dan wilayah C. Nah, dari poin 3 tadi, kalau kita lihat adalah perubahan indikator kegiatan ekonomi, itu kayak apa aja sih? Nah, ini jelaskan di slide selanjutnya. Gitu kan? Pada analisis shift share, apabila dalam satu negara terdapat M daerah atau M wilayah atau M provinsi gitu kan, dan ada sektor ekonomi I dari 1, 2, 3 sampai N gitu kan, maka kita bisa bilang total produksi sektor I untuk level nasional itu bisa dihitung berdasarkan tahun dasar dan tahun akhir. Nanti kalau misalkan contohnya tahun dasar, tadi contoh saya adalah 2005, tahun akhir contoh saya adalah tadi 2010. Jumlah total produksi atau kesempatan kerja pada sektor I dan wilayah J pada tahun dasar analisis yang dijumlah berdasarkan daerahnya. Yang B adalah produksi kesempatan kerja tingkat nasional untuk setiap sektor. Bedanya dengan poin A apa? Poin A ini perhitungan di tahun dasar analisis, poin B ini perhitungan di tahun akhir analisis. Kalau tahun dasar adalah YI simbolnya, kalau tahun akhir pakai tanda aksen di atas ini. YI aksen. Penjumlahannya pun penjumlahan seluruh daerah untuk produksi atau kesempatan kerja yang ada, gitu kan? Dan ini dilakukan untuk tiap sektor. Maka nanti ini sigmanya juga sigma M, gitu. Artinya yang dijumlah adalah level daerahnya. Jadi nanti ketemu produksi atau kesempatan kerja dari sektor I untuk tahun akhir analisis. Itu. Nah, itu tadi tiap sektor ya. Kalau yang ini di slide ini adalah kita mau menghitung total produksi atau kesempatan kerja nasional. Tapi semua sektor juga dijumlah, gitu kan? Maka ini Y dan ini Y aksen. Tidak ada indeks IJ, kenapa? Karena IJ-nya semuanya sudah ditotal nih. Sigmanya. Sigmanya adalah penjumlahan penjumlahan J, penjumlahan daerahnya dari 1 sampai M, dan penjumlahan sektornya, yaitu I, yang berjumlah 1 sampai N sektor. Nah, ini dijumlah semua, maka ketemu total produksi atau total kesempatan kerja level nasional. Jadi tiap sektor dan tiap daerah sudah dijumlahkan semua. Kalau tidak ada tanda aksen, berarti ini untuk tahun dasar
analisis. Kalau ada tanda aksennya ini berarti ini untuk tahun akhir analisis. Jadi ini contohnya sebenarnya kalau levelnya nasional, yang A ini contohnya adalah PDB total tahun 2005. Kita tidak lihat per sektor, tidak lihat per daerah. Yang ini adalah PDB total level Indonesia atau nasional untuk tahun 2010, itu contohnya. Kalau yang slide sebelumnya tadi, ini kan per sektor. Maka ini sebenarnya PDB, contohnya PDB sektor I untuk level nasional di tahun 2005. Ini PDB sektor I untuk level nasional tahun 2010. Jadi ada PDB sektor pertanian, PDB sektor pertambangan, sektor industri untuk masing-masing tahun dasar analisis dan tahun akhir analisis untuk level nasional. Itu ya. Nah, setelah itu kita bisa menghitung delta YIJ. Delta YIJ ini adalah perubahan indikator ekonomi yang kalian gunakan, baik itu produksi ataupun kesempatan kerja, pada sektor I, pada wilayah J, untuk tahun akhir analisis dikurangi dengan tahun dasar. Setelah ketemu gapnya, kalian bisa hitung persentase perubahan PDRB untuk tiap sektor dan tiap daerah. Itu kan rumusnya adalah delta YIJ, ini kan delta YIJ ya. YIJ aksen kurangi YIJ ini adalah delta. YIJ dibagi dengan YIJ dikali dengan 100%. Gitu intinya. Nah, ini dari tadi kan kita berbicara level nasional ya. Gitu kan? Yang level nasional nih Y besar, Y aksen, ataupun Y biasa untuk tahun dasar analisis, Y aksen untuk tahun akhir analisis. Ini juga sebenarnya bisa diaplikasikan tidak hanya di level nasional, tapi bisa diaplikasikan untuk wilayah atasnya. Jadi mirip sih dengan LQ, kita memilih ada dua daerah analisis. Kalau daerah yang kita teliti itu adalah daerah bawah, gitu kan, misalkan Kota Bogor daerah bawahnya, maka daerah atasnya adalah level provinsi. Maka di sini juga begitu. Kalau daerah unit analisis teman-teman adalah level kota kabupaten, maka yang kita bahas di slide ini, yang level nasional, ini bisa digunakan untuk level provinsi sebagai daerah atas dari level kota kabupaten yang kalian analisis. Jadi tergantung dari daerah analisisnya, levelnya kota kabupaten atau provinsi. Kalau level yang kalian pakai daerah yang mau dianalisis adalah provinsi, maka ini nanti levelnya nasional, gitu kan? Ini nasional. Tapi kalau ternyata daerah analisis kalian adalah level kota kabupaten, maka A dan B, kemudian A dan B selanjutnya ini adalah level daerah atasnya, yaitu provinsi. Gitu ya. Nah, setelah datanya sudah tersedia, kalian bisa hitung persentase perubahan selama tahun akhir analisis, selama tahun dasar analisis sampai tahun akhir analisis, kalian hitung gap-nya atau perubahannya, kemudian hitung persentase perubahan. Nah, ini langkah keempat ya, menghitung rasio indikator kegiatan ekonomi. Setelah tadi kita menghitung perubahan dari indikator kegiatan ekonomi, maka langkah keempat adalah menghitung rasionya dari indikator kegiatan ekonomi. Ini digunakan untuk melihat perbandingan produksi atau kesempatan kerja di suatu sektor ekonomi di suatu wilayah tertentu. Rasio ini terbagi menjadi 3. Ada RI kecil, ada RI besar, dan RA. RI kecil itu dirumuskan dengan YIJ aksen dikurangi YIJ dibagi YIJ. Gitu kan? Kalian ingat kalau ada indeks IJ itu berarti data untuk tiap sektor dan level daerah. Gitu ya. Level daerah itu maksudnya adalah level daerah bawah. Gitu. Bukan level nasional. Kalau level nasional kan apa tuh namanya? Kita lihat di slide sebelumnya. Kalau level nasional itu J-nya sudah nggak ada. Indeks J-nya nggak ada karena kan sudah dijumlahkan. Gitu. Sedangkan kalau total nasional IJ-nya juga sudah nggak ada karena sudah dijumlahkan semua. Nah ini sebenarnya IJ ini memperlihatkan I untuk tiap sektor, J itu untuk daerah di bawah level nasional. Nah kalau RI kecil itu sebenarnya logikanya adalah melihat rasio dari perubahan
indikator ekonomi dibagi dengan nilai awal si indikator ekonomi tersebut. Tapi rumus ini digunakan untuk data di level tiap sektor dan level daerah bawahnya. Dan kalau ada tanda aksen, aksen ini adalah untuk data di tahun akhir analisis, dan kalau nggak ada data aksen atau data bagian awal itu adalah data untuk tahun dasar analisis. Lalu RI besar, ini juga ada indeks I-nya, berarti ini adalah rasio indikator kegiatan ekonomi untuk tiap sektor, gitu kan? Untuk tiap sektor yang digunakan untuk daerah atasnya, karena R-nya R besar. Nah, kalau R-nya R besar, itu adalah data untuk daerah atas. Dalam rumus ini diasumsikan daerah atasnya adalah level nasional. Kalau kalian gunakan daerah atasnya adalah level provinsi, karena daerah bawahnya unit analisisnya level kabupaten kota, maka RI besar ini adalah data rasio indikator kegiatan ekonomi untuk daerah atas dan dilakukan untuk tiap sektor. Makanya ada indeks I-nya di sini. Rumusnya adalah perubahan dari indikator kegiatan ekonomi di daerah atas untuk tiap sektor dari tahun akhir analisis dikurangi dengan tahun dasar analisis. Itu kan dibagi dengan data indikator ekonomi, indikator kegiatan ekonomi untuk tiap sektor daerah atasnya di tahun dasar analisis. Nah, kalau RA gitu kan, R itu kan R-nya R besar. Pasti ini ada di unit analisis daerah atasnya. Gitu. Dalam rumus ini diasumsikan daerah atasnya adalah daerah level nasional. Kita lihat lagi RA, juga tidak ada indeks I. Nah, ini jadi sebenarnya adalah rasio dari perubahan indikator kegiatan ekonomi untuk level daerah atas, gitu kan? Tapi total, tidak untuk tiap sektor. Jadi ini RA besar itu hanya ada satu nilainya nanti. Karena tidak dilakukan untuk tiap sektor, dilakukan hanya untuk nilai total kegiatan ekonomi, total dari indikator kegiatan ekonomi selama tahun dasar analisis hingga tahun akhir analisis. Jadi yang pertama ini adalah perubahan dari, misalkan contohnya PDB ya, gitu contohnya tadi. Jadi yang bagian atas ini adalah perubahan dari total PDB Indonesia di tahun akhir analisis dikurangi dengan PDB total Indonesia tahun dasar analisis dibagi dengan nilai PDB total Indonesia di tahun dasar analisis. Gitu. Dan RA ini sebenarnya juga bisa dilakukan untuk daerah atas, tergantung unit analisis kalian yang menjadi fokusnya apakah level kota kabupaten atau level provinsi. Kalau level kota kabupaten menjadi fokus penelitian kalian, maka RA ini nanti adalah level daerah atasnya, ya, yaitu level provinsi. Oke, setelah kita menghitung RI kecil, RI besar, dan RA, sekarang kita baru masuk menghitung komponen dalam shift share yang tadi ada 3, komponen pertumbuhan nasional, PN, komponen pertumbuhan proporsional atau PP, dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah atau PPW. PN itu dihitung dari RA besar dikali YIJ. Nah, RA besar dikali dengan indikator kegiatan ekonomi untuk tiap sektor yang ada di level bawah atau level daerah bawah, atau yang ada di daerah yang menjadi fokus penelitian kalian. Itu ya, jadi RA dikali YIJ itu ketemu PN. PP itu adalah RI besar kurangi RA itu baru dikali dengan YIJ. Jadi ini dalam kurung. Jadi ini kalian hitung dulu. RI besar kurangi RA-nya. RI besar kurangi RA kemudian dikali dengan YIJ atau produksi kesempatan kerja dari sektor I wilayah C pada tahun dasar analisis. YIJ ini adalah untuk daerah bawah atau daerah yang menjadi fokus penelitian kalian. Ini juga sama. Ini tidak ada nilai aksennya, berarti ini untuk tahun dasar analisis ya untuk PN. Untuk PP juga sama, YIJ-nya tidak pakai tanda aksen, berarti ini untuk tahun dasar analisis di daerah bawahnya. Gitu. Nah, ini ada artinya. Apabila PP itu ternyata kurang dari 0, maka kita bisa bilang bahwa sektor I pada wilayah J, pada wilayah penelitian kita, itu pertumbuhannya lambat.
Kalau PP-nya besar pada 0 itu menunjukkan bahwa sektor I pada wilayah J itu pertumbuhannya cepat. Gitu ya. Oke. Lalu kita ke perhitungan PPW. PPW ini adalah berhubungan dengan daya saing suatu sektor. Nah, ini caranya RI kecil kurangi dengan RI besar dulu. Gitu ya, ini kalian kurangi dulu, RI kecil kurangi dengan RI besar, lalu dikali dengan YIJ. YIJ-nya ini sama, tidak pakai tanda aksen, berarti ini untuk tahun dasar analisis, dan merupakan suatu indikator kegiatan ekonomi, baik itu bisa produksi atau kesempatan kerja, yang ada pada tiap sektor I dan pada wilayah J, yaitu wilayah yang menjadi fokus penelitian kalian, atau wilayah daerah bawah. Arti dari PPW, kalau PPW itu hasilnya lebih besar daripada 0, gitu kan, berarti sektor I di wilayah J memiliki daya saing yang baik dibandingkan dengan sektor atau wilayah lainnya. Sedangkan PPW kalau kurang dari 0, berarti sektor I di wilayah J itu tidak dapat bersaing dengan baik dibandingkan dengan sektor ataupun wilayah lainnya. Gitu ya. Nah, langkah dalam analisis shift share juga ada beberapa catatan atau tambahan seperti di slide ini. Gitu kan? Kita sudah menghitung RA, RI besar, RI kecil. Ini adalah rumus PN, PPW, dan PP. Ya, ini harusnya PPW ya. PN, PP, dan PPW. Itu sudah kita hitung tadi sebelumnya. Terus kalau misalkan yang persamaan 2 juga sudah kita hitung, yaitu perubahan dari indikator ekonomi untuk tahun dasar analisis hingga tahun akhir analisis. Nah, kalau sebenarnya kalian sudah menemukan besaran PN, PP, PPW, dan kalian jumlah itu nanti sama dengan besaran perubahan indikator kegiatan ekonominya. Gitu kan? Nah, kalau kalian substitusi nanti ini persamaan 2, 3, 4, 5 ke persamaan 1, itu kita bisa menemukan persamaan seperti ini. Dan kalau ingin melihat perubahan, ingin melihat persentase, gitu kan, dari ketiga pertumbuhan wilayah itu dapat dirumuskan dengan cara seperti ini. Ya. Selanjutnya, langkah yang keenam adalah kita bisa mengevaluasi profil pertumbuhan dari sektor-sektor ekonomi yang sudah kita analisis. Dan ini menggunakan grafik atau menggunakan kuadran. Kuadrannya ada 4, kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Kalian lihat di sini. Kalian cukup lihat ke diagramnya aja, ini yang tadi saya tandai. Kuadran 1 itu adalah kalau ternyata PP-nya, ini 0 ya, kalau ternyata PP-nya bernilai positif. Sedangkan PPW-nya bernilai juga positif. Jadi kalau kalian sudah menggambar grafik, itu apa tuh namanya, sumbu horizontalnya adalah PP dan vertikalnya PPW, gitu kan. Kemudian ada sumbu diagonal ini 45 derajat, ini adalah PB, gitu ya. Nah, kalau PP dan suatu sektor itu nilai PPW dan PP-nya positif, maka dia akan terletak di kuadran 1. Itu kalau ternyata PP-nya positif tapi PPW-nya negatif, di sini itu dia terletak di kuadran 2. Kalau ternyata PP-nya negatif dan PPW-nya juga negatif, dia di kuadran 3. Kalau ternyata PPW-nya positif dan PP-nya negatif untuk suatu sektor, dia ada di kuadran 4. Nah, lalu PB ini gimana? Nah, PB itu kan penjumlahan PP dan PPW. Kalau penjumlahannya itu bisa hasilnya positif di PB, maka nanti sektor-sektor tersebut akan terletak di atas atau sebelah kanan dari diagonal garis PB. Gitu. Dan ini sebenarnya ada beberapa bagian yang PPW-nya yang PP-nya negatif atau PPW-nya negatif gitu. Tergantung negatifnya itu kecil atau besar. Kalau negatifnya kecil dan nilai salah satunya ada yang positif cukup besar, maka nanti kan hasil nilai PB-nya positif juga. Nah, itu berarti masih bisa berada di posisi yang sektor-sektor yang progresif. Itu yang ada di sebelah kanan garis diagonal PB. Nah, kuadran 1 tadi ini ringkasannya ya. Kuadran 1 itu memiliki sektor-sektor di wilayah yang bersangkutan memiliki pertumbuhan cepat atau progresif tadi. Itu kuadran 1. Jelas di kuadran 1 pasti progresif karena kan dia berada di sebelah kanan PB.
Ya kan? Di sini dia memiliki PP yang positif, gitu kan? PPW-nya juga positif. Gitu. Jadi pertumbuhannya cepat. Pertumbuhannya cepat diperlihatkan dari PP yang positif, dan juga daya saing wilayahnya baik diperlihatkan dengan PPW-nya yang positif. Hal ini nantinya menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan progresif atau maju. Kuadran 2. Kuadran kedua itu tadi adalah PP-nya positif, PPW-nya negatif. Artinya sektor-sektor yang ada di kuadran 2 memiliki pertumbuhannya cepat alias PP-nya positif tapi daya saingnya tidak baik. Gitu ya. Daya saing untuk sektor-sektor tersebut di suatu wilayah itu tidak baik dibandingkan dengan wilayah lainnya. Gitu. Karena PPW-nya negatif. Sedangkan kuadran 3 itu dua-duanya negatif. PP-nya negatif, PPW-nya negatif. Artinya pertumbuhan di sektor tersebut lambat, daya saingnya juga kurang baik dibandingkan dengan wilayah lain. Gitu kan? Dan ini berhubungan dengan sektor di wilayah tersebut itu merupakan wilayah-wilayah sektor-sektor yang tergolong lamban. Gitu kan? Di wilayah tersebut. Gitu, PB-nya negatif karena kan dia ada di sebelah kiri PB ya. Gitu untuk kuadran 3. Nah, sedangkan kuadran 4 itu PP-nya di kuadran 4 itu PP-nya negatif dan PPW-nya positif. Itu kan? Berarti pertumbuhan di sektor-sektor yang di kuadran 3 itu lambat, tapi daya saingnya itu baik jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Nah, kalau ada garis miring yang bersudut 45 derajat, itu adalah garis PB yang memperlihatkan bagaimana sektor atau wilayah tersebut itu progresif atau maju, gitu kan? Atau kalau yang di bawah garis atau di sebelah kiri garis PB itu memperlihatkan sektor yang lamban di wilayah tersebut. Gitu ya. Nah, ini langkah terakhir itu menghitung pergeseran bersih, sudah jelaskan juga di awal sebenarnya. PB itu adalah PP plus PPW itu, dan hasilnya bisa lebih besar daripada 0 atau kurang daripada 0. Kalau lebih besar daripada 0 artinya pertumbuhan sektor I pada wilayah J termasuk dalam kelompok progresif. Kalau PB-nya kurang dari 0, pertumbuhan sektor I pada wilayah J termasuk dalam kelompok yang lamban. Gitu. Jadi sebenarnya untuk kuliah pertemuan 9 itu membahas mengenai analisis shift share, kegunaannya, kelemahannya, itu kan, dan juga langkah-langkah yang bisa kalian lakukan dalam analisis ini serta interpretasinya. Jadi sudah selesai sampai di sini kuliahnya. Terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan dan saya minta maaf atas segala kesalahan. Saya tutup kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.